Iya. Berarti ada begitu banyak lapisan endapan emosi yang dia tekan, dia Betul, pendam, dia betul. pendam, dia pendam. Betul. Cerita sakit itu adalah cerita tubuh yang sedang berbicara bahwa semua beban emosi ini udah overload. Jadi Kang Denny sekarang tahu nih, kalau ada yang sakit, beban emosinya Betul, overload, betul. nggak dilepas Betul, gitu. betul. Ibu pada saat mengalami fase ini, energi yang overloadnya itu nyangkut di sini. Betul. Jadi sebetulnya di sininya dia ini lagi pengen ngomong Iya, sebetulnya. iya. Nah, alumni aku yang tadi ada hadir di kelas bootcamp, Mas Iya. Hendra, kemarin itu kan sempat ikut kelas. Iya. Dia bercerita, Mas, ini kisah nyata ya. Iya. Dia bercerita, Teh Feby, aku ikut kelas, aku sakit di saraf tulang belakang. Iya. Aku sakit di sendi di sini karena dia Arthritis memang ya. mainnya di sendi. Iya. Di sendi dan di sendi di lutut di sini. Pada saat waktu di kelas, aku bilang, mereka lagi hanya mau ngomong sama kamu. Jadi kalau misalnya lagi sakit pas, di mana sekarang sakit di sebelah sini, oke, pegang, lalu kamu bilang, hai tubuhku, maafin aku ya, kamu sakit ya. Ajak ngomong, karena ini kan tubuh yang punya kecerdasan luar biasa ini. Maaf ya, ada beban emosi yang aku abaikan. Iya. Ada beban emosi yang aku abaikan, yang aku tolak, nyangkut, stuck di sini. Oke. Maafin aku. Yang satu lagi ya, yang satu lagi yang goals uang. Nah ini Kang Denny goals uang. Masya Allah. Karena kalau nggak dibacakan testimoninya ini dikira pesugihan ini. Sekarang bisa rasakan 1 miliar bisa ambil, pegang dan bawa dulu. Saya cuma ngomong gini, alhamdulillah saya bekerja sama dengan orang yang luar biasa di bidang bisnis dan saya bisa mendapatkan 1 M. Ini promnya berarti ya, itu yang dia betul, yang ucapkan ya. dia kuantum jamkan. Itu beneran Dan ini uang. Iya. ini uang. Iya makanya. Katanya Mbak Ren, aku dari batch 26 Teh sudah merasakan banyak keajaiban, apalagi sudah menjalankan daily routine. Banyak yang kayak gitu. Jadi the power of your new habit itu penting sekali. Karena ini tentang data, Kang Denny. Betul. Selama ini data di dalam tubuh kita keresahan, kebingungan, kemarahan, ketakutan, kekecewaan, dan kita memancarkan energi itu terus. Sedangkan kehidupan ini hanya jujur merefleksikan apa yang ada di dalam batinmu. Jadi kalau Kang Denny, teman-teman mau tahu realita hidupmu seperti apa, lihatlah hidupmu saat ini, bagaimana pasangan kamu memperlakukan kamu, bagaimana teman-temanmu memperlakukan kamu, tim kamu, rekan bisnismu, atasanmu, orang tuamu, kakakmu, dan bagaimana isi saldomu, itu adalah gambaran kesadaranmu. Karena sebetulnya default DNA-nya adalah bahagia dan berkelimpahan. Makanya ada kalimat seperti ini, Mas Hendra. Mengapa orang kalau miskin itu tambah miskin, orang yang kaya kok tambah kaya? Padahal, ini mohon maaf, dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Tapi satu hal yang orang kaya tambah kaya itu lakukan adalah mereka itu memberi. Dan nggak hitungan. Iya, makanya kan kadang kita heran. Orang kaya kenapa kok nginepnya di hotel yang mahal, yang nggak masuk akal, padahal sama-sama kalau tidur juga nggak bisa ngerasain itu. Tapi ternyata itu ya. Sedangkan kalau kita miskin, ditakuti oleh ketakutan kita. Ya, walaupun kita terlihat memiliki banyak hal, kalau kita miskin, apapun yang kita miliki, lama-lama kan habis juga. Temenmu tuh sempet bingung tuh si siapa Gembul nih. Iya. Gimana nih Bapak ini? Masa dari YouTube aja uangnya dihabisin di hotel-hotel bintang 5 gitu ya. Betul. Dari YouTube berapa sih gitu? Iya. Itu dia sempat cerita juga sama saya. Iya. Itu Mas Hendra kayaknya mungkin konglomerat CEO yang menyamar jadi ini. Iya benar. Emang dia menyamar kok. Iya, berbagi. Tapi benar, ada statementnya Mas Denny yang tadi. Kita sering juga ngobrol sama Bosman. Salah satu bukti bahwa software kemakmuran itu udah terinstall di dalam otak kita adalah saat kemudian kita bisa merasakan nikmatnya memberi itu melebihi saat kemudian kita diberi. Iya. Nah sekarang Teh, anak-anak di sekolah, anak-anak SMA itu aku doktrin gitu semuanya. Jadi sekarang kalau di kantin mereka
rebutan traktir, bukan rebutan di traktir. Pak cepet-cepet bayar. Iya. Itu memang harus mulai kita announce ke generasi-generasi berikutnya biar dia jadi mindset dirinya seperti itu, mengalirkan tanpa rasa takut. Belum bisa riset gara-gara itu deh kayaknya. Nah, masih ada tugas. Iya, masih ada merubah tugas generasi muda. Generasi mudanya itu. Itu lagi dong. Mau ini lagi atau ini lagi ya? Nah, kemarin ada testimoni seru. Jadi ternyata Mas Hendra, alumni kita awalnya kan dia terluka, ya, sedih, ketakutan, punya utang. Lama-lama dia jalanin daily rutin kan. Pas jalanin daily rutin, utangnya lunas. Anak-anaknya semua bekerja di tempat yang enak karena udah dia kuantum jamin. Uangnya juga banyak. Yang bikin haru berikutnya apa coba? Apa? Dari dia terluka. Dari awalnya dia mau bunuh diri. Lalu dia sembuh. Dia melewati hari-harinya, goal-goal dia tercapai. Berikutnya yang bikin aku haru adalah dia membantu teman-teman yang lain yang terluka satu-satu, Mas, berhasil. Allahu Akbar. Itu yang aku kan tahu sejarah awalnya, bagaimana dia sedih, terluka, bingung, ini gimana solusinya. Sampai pada akhirnya bangkit, sampai pada akhirnya tahu rasanya, sampai pada akhirnya dia selesai, anak-anaknya selesai, dia kuantum jamin, ada yang nikah, ada yang apa, udah selesai. Berikutnya, aku tahu misi jiwaku sekarang, kata alumni ini. Tapi gini, Mas Den, Gimana? jadi ini yang justru bikin semangatnya aku Ini fenomena sama baru Teteh untuk kemudian meng-copy paste Febi yang lainnya di berbagai macam daerah. Ini bakal jadi sebuah pemahaman apa ya, kalau bisa dibilang kayak gerakan kolosal pembangkitan kesadaran kolektif bangsa gitu. Jadi baru satu Febi, efeknya udah kayak gini. Luar biasa. Nah, kita bikin training of trainer. Ini supaya kemudian muncul Febi kecil lainnya. Karena kita di sini kan pay it forward terus kan. Kita nyuruh teman-teman untuk menularkan. Teman-teman yang udah manifest, Kang Denny, dia nanya, Mas Hendra, TVB aku bayar apa sama Mas Hendra sama TVB? Kita jawab, pay it forward. Alirkan lagi. Cerita kesadaran ini tentang siapa dirimu yang membuat permasalahanmu selesai, yang membahagiakanmu. Bahwa dirimu adalah pencipta kehidupanmu. Sebarkan, siarkan, alirkan pemahaman ini ke banyak orang agar banyak lagi teman-teman yang lain yang terlahir kembali dengan kesadaran. Ya teman-teman, nomor di atas itu bukan hanya untuk audio, tapi juga bisa teman-teman mau join tanggal 1 Agustus kelasnya Teteh di Jakarta, offline dan online. Teman-teman mau dapat audio yang tadi, yang 150 ada, yang 200.000 ada, yang mau quantum alignment 350.000 tanggal 10 Agustus ya. Ya, betul. Terus yang mau daftar training of trainer nanti juga boleh, silakan hubungi Mbak Dara. Itu nomornya Mbak Dara ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tuh ternyata seneng banget kalau melihat Teteh itu cerita true story seseorang bisa melewati fase kesulitan kehidupannya gitu. Jadi bangkit dari keterpurukannya tuh. Teman-teman tuh seneng banget. Kemarin ada yang privat, Mas Hendra. Aku kaget ada ya cerita seperti itu. Aku belum cerita kamu, Mas. Ada seseorang yang lahir di daerah di Pulau Sumatera apa Sulawesi ya, aku lupa. Umur 3 tahun, papa mamahnya bercerai. Dia dipukul sama, dia terbiasa nerima pukulan dari keluarga dia. Papahnya meninggalkan dia, mamahnya TKW. Jadi dia ada rasa kehilangan di sini. Umur 1 SMP, mungkin sekitar 13-14 tahun, dia diperkosa, Mas. Dia diperkosa, dikasih obat bius, diperkosa. Setelah diperkosa dia diancam, kalau kamu ngomong aku buang kamu ke hutan, dia dibawa ke hutan, nih hutannya yang ini kamu akan aku buang. Aku nyatetin itu sampai gemeter gitu dengar cerita dia. Setelah dia diperkosa, diperkosanya intens gitu, karena diancam. Akhirnya satu siklus kehidupan SMA lah dia. Jadi kalau udah kena pelecehan seksual biasanya looping lagi, Mas. Looping lagi di SMP. Suatu saat
dia terluka, terus dia mencari orang tua aslinya. Bapak dia kan masih ada, ibu dia kan memang pergi, bapak dia masih ada. Suatu saat dia mencari bapaknya. Ketemulah bapaknya. Bapaknya tahu cerita hidup dia. Bapaknya mau memperkosa dia. Dan dia lari waktu itu, sempat mau diperkosa, nyaris mau diperkosa, tapi berhasil keluar gitu. Sampai dia nangis, kenapa hidupku kayak gini. Ibunya pulang dari TKW, ibunya udah nikah lagi. Dia ngobung ibunya. Karena dia di mana-mana udah terkenal kena situasi itu, jadi dia juga bilang, aku nggak tahu Teh, kenapa orang kalau ketemu aku bawaannya tuh kayak pengen pelecehan seksual terus gitu. Ini luka ini dari mana? Aku bingung gitu. Nah, setelah itu dia ketemu ibunya juga merasa, kamu mah anak bikin ribet kita aja gitu. Jadi dia nggak diterima di mana-mana. Sampai pada akhirnya terus berjalan proses. Yang menjadi pertanyaan dia adalah, ini data dia kayak gitu nih Mas, di masa kecil. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia umur sekarang udah nyaris mau 40. Dia udah nikah beberapa kali. Suami pertama pemukulan, KDART. Suami kedua pemukulan juga. Kok bisa? Suami ketiga ada gambaran kayak gitu juga. Kok bisa? Karena ada data yang terekam di masa kecil. Dan itu menarik. Data itu menyala di bawah sadar dan mengundang laki-laki seperti itu hadir dalam kehidupan dia. Cara melepaskannya gimana? Akhirnya kan kita rilis kan. Rilis. Di momen dia saat ini, dia udah mengikhlaskan semua perjalanan hidup dia di saat ini. Lalu dia bertemu pasangan yang sekarang jadi pasangan dia saat ini. Lalu mulai ada perbaikan pelan-pelan. Sekarang dia punya salon. Dia jualan. Terus dia mulai ngikutin, aku memberanikan diri, nginep di hotel. Melayakan diri sesekali, dia nginep di rumah, dia mau pasangannya nginep di hotel. Baru dia bilang, Teh Feby, ternyata hidup seindah ini ya. Cerita aku yang kemarin itu kan cuma cerita, aku ikhlas menerima dengan cinta. Jadi kebesaran hati dia untuk menerima semua kisah hidup dia di masa lalu, dikasih hadiah sama Allah berupa kemudahan rezeki dia di masa sekarang dan pasangan yang baik akhirnya dia dapetin. Seru. Teman-teman yang banyak yang nangis nih Teh. Ini kisah nyata, mungkin nggak cuma sepenggal kisah itu. Aku yakin di belakang semua cerita ini banyak yang mau cerita. Aku dengernya nangis banyak Teh. Banyak yang mau cerita gitu. Jadi itulah tugas kita nih yang mau pada TOT. Sahabat ya silakan. Kami memanggil teman-teman yang mau jadi trainer di Abundant Revolution, silakan. Dan teman-teman yang pengen konsultasi secara online atau offline, pengen privat langsung dengan Teh Feby, bisa hubungi Mbak Dara. Nanti dikasih nomornya Mbak Laila ya. TOT itu Training of Trainer ya. Jadi training for trainer intinya ya. Calon trainernya Abundant Revolution. Iya. Oh iya, jadi hari ini kita ngumpul di sini tuh karena ada acara Ngaji Roso Bootcamp. Betul. Jadi buat teman-teman yang tadi ya kalau pengen akrab dengan kemakmuran dan lain sebagainya, hari ini Ngaji Roso Bootcamp mengundang seseorang yang saldonya udah 15 digit. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ya isi kepalanya kayak apa, quote and quote ya, bukan isi kepala asli ya, maksudnya pemikirannya kayak apa, mindsetnya kayak apa, nanti bisa dapatkan audio Ngaji Roso Bootcamp, rekamannya, recordnya ya, bisa beli recordnya di Ngaji Roso Bootcamp, ada Teh Feby, nanti Teh Feby ngisi 2,5 jam. Iya, terakhir. Ya, terus terakhir penutup ya. Bagian bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Bagian bersih-bersih katanya Mas Arif. Sekarang dirusak dulu sama beliau. Mas Arif ya. Mas Arif RH 4,5 jam. Bosman Mardigu, Bosman Mardigu 2 jam. Terus kemudian Misteri Guest-nya 1,5 jam. Nanti yang mengeksplorasi, yang mengelaborasi rahasia kesuksesan Misteri Guest sehingga dia bisa jadi manusia ultra kaya. Nanti ada 2, yang pertama Mas Arif RH juga sama Teh Feby. Jadi Mas Arif RH itu full di Ngaji Roso Bootcamp ini. Itu tuh momen spesial. Silakan yang mau dapetin recordnya nanti sekitar 8 jam ya. Kurang lebihnya 9 jam ya, 8 sampai 9 jam
hubungin nomor ini. Audio mau kelas juga hubungin nomor di atas itu. Mas Denny tentu ada beberapa pertanyaan mungkin untuk Teteh barangkali. betul. Selain Harley tadi pengen manifestasi istri yang kedua atau apa gitu kan kira-kira. Ada dua. Yang pertama itu Iya. saya mengalami, kalau pengalaman terdekat itu almarhumah ibu ya. Jadi ibu itu terlahir miskin, menikah dengan ayah saya yang kaya raya. Nah, saat terus kemudian dua dunia itu disatukan, Menyatu. saya lahir, saya memang akhirnya melihat orang yang terlahir di kondisi yang miskin dan terlahir di kondisi yang kaya raya, itu memang berbeda mindsetnya. Oke. Tapi di perjalanannya akhirnya ibu saya ini berperang di dalam dirinya bahwa ada hal yang dia harus hilangkan, tapi ternyata ada mimpi dan hal yang akhirnya terus mengikuti sampai akhirnya ya beliau meninggal dunia di usia 60 tahun. Oke. Nah, saya merasakan sekali dibesarkan oleh dua Warna sisi ini, itu. iya. Dan ayah saya memang terlahir dari kecil itu kaya raya, bahkan perusahaannya bangkrut, sekarang pun ini hidup dengan hanya memakan apa yang dari sisa tabungan, tapi hidupnya ini seakan-akan Terus saja iya, memudahkan iya, dia ya. dan hidupnya kayak ada aja sesuatu yang datang kepadanya. Betul. Nah, di sisi yang lain ibu saya yang tadinya itu tidak memiliki apa-apa, terus kemudian menjadi seorang perias pengantin paling terkenal di kota saya di Tulungagung, Jawa Timur, sampai akhirnya dia juga terkenal di banyak kota yang lainnya. Tapi saya mengalami sekali dalam hidupnya itu beliau ini seperti ada sebuah ketakutan yang selalu muncul, dan itu yang juga terkadang diucapkan dan disampaikan kepada saya. Saya dengar TVB ini merasa sayang banget ya, kenapa kayak saya ini baru tahunya sekarang. Kalau seandainya kita tahu di saat Dari bersamaan dulu. kita di Bandung Iya, dulu betul ya. Udah lama 1996. Betul, bukan artinya saya ingin merubah takdir Tuhan. Mungkin ibunda saya masih bisa hidup lebih lama karena beliau meninggal akhirnya kena kanker tumor di pita suara. Dan saya rasakan itu tuh mungkin manifestasi dari keinginan untuk mengatakan sesuatu atau apa yang mungkin tertekan. yang terrepress seperti itu. Dan memang dalam hidupnya saat beliau cerita itu banyak sekali hal-hal yang ya mungkin dialami oleh para sahabat yang di sini ini. Nah, cuman pertanyaannya adalah mungkin memang ya tadi ya, satu hal saat kita tahu dan akhirnya kita melakukan itu sesuatu hal yang pasti nggak semudah yang kita pikirkan. Dan orang-orang ini tadi pasti orang-orang yang luar biasa, akhirnya mereka menemukan akhirnya di titik di mana mereka mau melakukan, karena ketakutan itu memang lebih nyata dibandingkan asumsi atau manifestasi mimpi yang kita hadapi. Nah, Teh, kalau kita mencoba seperti itu, tapi orang di sekitar ini lebih kuat mempengaruhi kita untuk memunculkan pikiran dan nalar yang meng-cancel itu tadi. Bagaimana cara kita menafikan, atau masa iya kita oke dah kita pergi saja dari sini, atau kita nggak dengerin atau apa. Jadi kan kembali kita melakukan daily rutin tadi. Ya. Tapi kalau seandainya sekitar kita masih ada seperti itu, kalau kayak tadi kan dia bisa sesimpel berhenti melakukan pekerjaannya. Ya. Tapi kalau ternyata hal yang meneror ini adalah suami kita, istri kita, mertua kita, dan orang-orang yang kita nggak bisa secara langsung kita hindari, itu seperti apa? Menarik. Yang kedua, saya nggak tahu berapa persentasenya. Atau dijawab dulu ya? Satu dulu. Iya. Jangan banyak-banyak, satu dulu. Enggak, satu. Iya. Nanti dilanjut lagi. Soalnya waktunya makan siang. Oh iya. Ya, ini dulu. Wow, keren sekali. Ini sebuah kekayaan yang sangat luar biasa yang dimiliki sama Kang Denny Darko ya. Yeah. Dua dunia. Yeah. Ada ibu yang punya alur cerita itu, ada ayah yang punya alur cerita itu. Betul. Di sisi ibu, dari awal endingnya udah kelihatan ceritanya itu. Betul. Kalau ayah, dari awal, ayah masih ada ya? Dan masih sehat. Dan masih penuh kemudahan. Iya. Nah, ini dua cerita yang sangat menarik. Iya. Artinya, apa yang terjadi pada dirimu di saat ini, ini dibentuk oleh pattern, pola, program. Kamu sedari kecil.
Jadi ibu terbentuk dengan pola data itu, Iya. berarti ada begitu banyak lapisan endapan emosi yang dia tekan, dia Betul, pendam, dia betul. pendam, dia pendam. Betul. Cerita sakit itu adalah cerita tubuh yang sedang berbicara bahwa semua beban emosi ini udah overload. Jadi Kang Denny sekarang tahu nih, kalau ada yang sakit, beban emosinya Betul, overload, betul. nggak dilepas gitu. Betul. Ibu pada saat mengalami fase ini, energi yang overloadnya itu nyangkut di sini. Betul. Jadi sebetulnya di sininya dia ini lagi pengen ngomong Iya, sebetulnya. iya. Nah, alumni aku yang tadi ada hadir di kelas bootcamp, Mas Iya. Hendra, kemarin itu kan sempat ikut kelas. Iya. Dia bercerita, Mas, ini kisah nyata ya. Iya. Dia bercerita, Teh Feby, aku ikut kelas, aku sakit di saraf tulang belakang. Iya. Aku sakit di sendi di sini karena dia Artritis memang ya. mainnya di sendi. Iya. Di sendi dan di sendi di lutut di sini. Pada saat waktu di kelas, aku bilang, mereka lagi hanya mau ngomong sama kamu. Jadi kalau misalnya lagi sakit pas, di mana sekarang sakit di sebelah sini, oke, pegang, lalu kamu bilang, hai tubuhku, maafin aku ya, kamu sakit ya. Ajak ngomong, karena ini kan tubuh yang punya kecerdasan luar Iya. biasa ini. Maaf ya, ada beban emosi yang aku abaikan. Iya. Ada beban emosi yang aku abaikan, yang aku tolak, nyangkut, stuck di sini. Oke. Maafin aku. Aku tahu ada beban ini. Lalu kamu diem, aku bilang, kamu rilis. Kamu tanya ke dalam, ada lapisan endapan emosi apa aja yang belum aku terima dan belum aku lepas. Lalu kamu lepaskan. Jadi cara solusinya ketika TVB ini udah terlanjur. Iya. Anggaplah misal, Betul. Kang Denny udah terlanjur punya data dari sisi mama. Iya. Misal. Iya. Pasti dong. Atau teman-teman semua, Teh Feby gimana kalau aku udah terlanjur seperti ini? Solusinya akan seperti apa? Iya. Simple. Hidup ini pilihan. Oh, Itu data lamamu. oke. Tapi kan ada kamu yang sejati, yang kertas putih. Iya. Yang sudah berkelimpahan Iya. dan tanpa Iya. batas. Iya. Kamu mau tetap pilih hidup dalam getaran frekuensi lama, Iya. pattern tubuhmu yang lama, Iya. atau yang kamu baru tahu bahwa kamu sesungguhnya defaultmu, dirimu, cetak birumu, itu adalah cinta, kebahagiaan, dan kelimpahan. Kamu mau pilih mana? Pilih yang lama atau yang baru? Yang baru. Sesimpel itu merubah realita untuk proses di awal. Iya. Ketika aku nggak yang ini, aku yang ini. Setelah itu, ini mau kamu pegangin terus atau mau dilepas? Lepas dong. Bisa dilepas. Iya. Bisa. Harus bisa. Tarik napas. Lepasin. Sadari dulu, nih ada limitasi-limitasi nih dari ibu Iya, aku nih, betul. panjang nih Betul, datanya nih. betul. Kamu sadari tapi jangan dibenci. Iya. Kenapa? Karena dirimu adalah sebuah ruang kesadaran. Dirimu adalah jiwa di mana semua spektrum rasa memang diizinkan. Diizinkan untuk hadir dalam kehidupanmu. Memang diizinkan. Jadi semua yang diizinkan, izinkan kamu terbuka untuk menerima. Tapi bukan untuk digenggam, kenapa Iya. begini, kenapa begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Enggak. Dengan kesadaran bahwa jiwaku memang harus mengalami semua spektrum rasa itu. Nah sekarang kalau udah disadari ada record seperti ini dari ibu, ada luka, kamu juga mungkin masih kecil. Iya. Mau dipegangin terus, atau izinkan kamu mengikhlaskannya, melarutkannya, melepaskannya. Nah itu izinkan dilepas. Saat itu ibu belum ada dan belum tahu cara melepas. Iya. Sehingga energi itu stuck di tubuh dia sampai ujung cerita hidupnya dia. Nah, apa yang terjadi sama Bapak? Bapak datanya, data kelimpahannya banyak. Betul. Dia happy, dia seneng, Iya. ya otomatis servonya dia kalau kata Iya, Pak Bapak Mardi Mardi Gue. Iya, Guewi betul. ya, yang buat nanti sore nih, Betul. servo mechanism. Iya. Sistem tubuh yang tertanam di diri dia itu akan melayani hidupnya penuh kelancaran. Ada aja jalan keluar, ada aja kemudahan gitu kan. Iya, iya. Ada aja temen yang nolong, ada aja. Kenapa? Karena di dalam mindsetnya memang tercetaklah itu, hidup ini enak. Allah baik, masalah pasti selesai. Iya. Semua asumsimu itulah yang melayani hidupmu dalam kehidupanmu yang ke depan. Iya. Jadi itulah yang membedakan. Tapi kalau udah terlanjur nih, teman-teman udah terlanjur mengalami semua ini. Dengar ya teman-teman semua, jangan merasa sendiri. Apapun kondisimu saat ini, mau hitam, putih, biru, misal. Di ranah kesadaran,
kamu tetap indah. Dan kamu tetap punya hak untuk mengalami hidup bahagia dan berkelimpahan. Kamu punya hak untuk mengalami itu. Yuk, sama-sama yuk kita lalui bersama semua cerita indah ini. Seru. Oke ya, Mas Denny ya, teman-teman ya. Nanti dilanjut lagi lah, nggak tahu ya, malam atau besok pagi. Pokoknya kita sharing lagi teman-teman yang berhasil melewati kesulitan hidupnya. Iya. Yang itu di WA kan di WhatsApp-nya Teteh. Boleh, Nah, kita butuh kayak gitu ya. Boleh banget. Jadi Mas buat Hendra. sahabat, kita habis ini mau lanjut acara Ngaji Roso Bootcamp. Iya. Gilirannya Teteh harus mengeksplorasi misteri jazz sama Mas Arif Ferhat. Ya, silakan yang mau beli audio, yang mau beli buku syukur, bungkus, buku 3 buku asumsi. ini. Silakan hubungi nomor yang sudah tertera yang mau join kelas tanggal 1 Agustus di Jakarta, bisa offline, bisa online. Yang mau privat juga bisa ya. Thank you ya Mas Denny, thank you Teh Feby. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kang Denny, makasih.